kita kemarin melaksanakan pelatihan dan membedah materi makalah yang akhirnya pada hari ini kita akan melakukan 3 hal yang sekaligus juga dilanjutkan dengan praktek. Salawat wa salam semoga tercurahkan kehadiran Allah yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini yang akan kita lakukan adalah 1, memandikan dan mengkafani. Namun tidak kalah pentingnya tadi 3 poin itu adalah bagaimana mempersiapkan kain kafan. Ya, materi yang sudah kita bahas bab pertama, kedua, dan ketiga, dan sekarang adalah masuki tata cara mengkafani jenazah. Itu bab adanya di bab 4 yang kemarin kan memandikan. Para jemaah sekalian, supaya ibu juga melihat ini orang ini maaf ada di sini kita. Saya mau debus. Kemarin kita sudah bahas di kajian awal bahwa ketika kita melihat orang dalam keadaan sudah sekarat, sudah naik dari atas ke lutut ke perut ke dada, yang dilakukan tidak perlu dibawa ke rumah sakit, ya, tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena bakal habisin duit. Tugas kita adalah mentalkinkan supaya beliau dalam keadaan wafat husnul khatimah. Ketika memang posisi sudah meninggal, diyakinkan sudah meninggal. Posisinya kemarin yang saya contohkan dihadapkan ke kiblat. Ke kiblat itu seperti ini kalau kita sholat ke sana. Nah, berarti kakinya di sini, kepalanya di sini. Ini yang benar-benar sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, ya. Nah, posisinya di sini ada kesono. Jadi posisinya begini. Kalau diangkat persis kayak orang sholat. Itu bagus ya. Kalau sudah siap, kemudian jenazah ini kemungkinannya apa pulang dari rumah sakit, bongkar semua pakaiannya, atau memang di rumah meninggalnya. Posisi di kasur, hadap kemana, posisi hadap ke sana. Pakaiannya seluruhnya dibuka, sulit gunting, potong. Nah, untuk adabnya, bagaimana di bawahnya? Ya orang tua masa digeletakin di, ya pokoknya nih, ya digeletakin cuma di karpet apa sih namanya? Keramik begini, ya minimal lah hambalan. Ya syukur-syukur pokoknya agak sedikit bagus gitu kan. Atau pakai tinggi dikit dipan boleh, nggak masalah. Tuh. Kemudian tutup dengan kain panjang, ya selama pokoknya proses menunggu memandikan. Kalau sudah pas, sudah jelas, sudah rapi, kemudian tahap keduanya tentu saja persiapan untuk memandikan. Nah, kalau memandikan posisinya berbeda. Nah, kepalanya di sini. Nah, kalau memandikan, kita nggak buka makalah lagi, tinggal dibaca aja nanti. Ini tinggal praktek. Nah, kalau sudah siap memandikan, berarti posisinya di sini. Kepalanya di sini, tubuhnya di sini. Seperti posisi nanti akan kita sholatkan. Nah, itu jenazah. Kemudian setelah ini kita sudah persiapan memandikan, tentu saja hal-hal yang perlu dimandikan, memandikan itu adalah air yang cukup. Air yang cukup, bersih, kemudian bahan-bahan yang dipakai itu seperti kapur barus dan lain sebagainya. Itu dalam memandikan. Orang yang memandikan sudah dijelaskan kemarin, siapa saja yang berhak dan lain sebagainya. Cuman bahwa untuk memandikan tadi seperti siapa sih yang mau jadi model itu kemarin? Ini udah bener bagus. Nah ini tolong dihidupin dulu. Ya bagus. Nah, karena ini mah modelnya hidup jadi gampang hidupnya. Nah gitu. Nah ini contoh. Namanya nggak apa-apa pakai mandal tapi bandel dulu biar itu maksudnya tinggian. Contoh ini posisi contohlah adanya tempat pemandian yang tinggi itu. Posisinya begini. Ini posisi jenazah itu ditutupi dengan kain kapan? Kain selembar, kain batik. Kalau laki-laki cukup dari perut sampai ke lutut, nggak apa-apa. Ada posisi seperti ini. Nah ini namanya posisi memandikan. Kalau tadi posisi setelah meninggal ada pesono. Nah kalau ini posisinya kalau umpamanya tinggi kan kita berdiri nih, ya berdiri gitu kan. Nah ini kali ini saya mau nongkrong, ngikutin jenazah di bawah. Kalau jenazah suruh naik kan lucu. Nah ini umpama ini ya, ini posisi kita tinggi,
Nah, posisi jenazahnya sudah seperti ini, kan? Oh, Pak Gun, munduran kan ya Pak Gun? Oh, sudah mundur. Nah, sudah mundur. Nah, ya. Nah. Jadi kalau sudah seperti ini, ya Bu ya, baik perempuan ataupun laki-laki, berarti sudah siap dimandikan. Pertama, yang perlu diketahui, kita harus bisa ingatnya. Nawaitul ghusla li hadzal mayyit, kalau laki-laki, li hadzal mayyiti, perempuan ya, fardhu kifayati lillahi ta'ala. Nah, kemudian sebelum nanti selesai dimandikan itu, awalnya jenazah harus dibersihkan dari kotoran. Berarti disuruh diambil. Nah, jadi posisinya diangkat. Bagus, ada mau lagi berasanya. Nah, seperti ini posisinya. Nah, ya. Ya, seperti ini. Kalau di tempat pemandian seperti ini. Jadi nanti ini perutnya ditekan terus. Kemudian yang satu dari bawah pakai sarung tangan mencoba untuk supaya bisa keluar. Yang tidak boleh itu orang hamil, ya, meninggal hamil atau dalam keadaan sedang mengandung beberapa bulan, itu tidak boleh di perut-perut. Kalau yang seperti ini diurut, ditekan, ya, sampai keluar. Kalaupun sampai tidak keluar, tapi pakai alat sarung tangan yang karet harus ke dalam dengan cara dipaksa, dicebokin. Nah, sudah selesai dicebokin, tidur ya. Nah, memandikan itu tidak bisa cukup satu orang yang megang air, nanti kemudian juga keluarga atau istri atau suami yang bagian untuk ngebasuh. Tapi awalannya nawaitul ghusla li hadzal mayyit, ini yang megang air, mukanya ditutup, tutup, disiram dari sini sampai ke ujung, 3 kali, lagi 3 kali. Selesai disiram awal 3 kali dengan niat itu, baru semuanya ya pakai sabun. Terus ini rata semua sudah bersih, ya. Kemudian hidung juga pakai cotton bud, kuping, kuku dan lain sebagainya. Baru dibalik. Posisi dibalik itu, pertama tangan kanan ada di bawah, di atas. Berarti posisinya ini di kiri, dimiringin. Nah, gitu. Nah, miring. Nah, ini contoh. Nah, ini nggak perlu disiram seperti niat awal, udah siram aja biasa, terus disabunin ya semuanya sampai ke belakang sini, udah sampai kuku-kuku segala macam udah diangkat bersih rapi. Ini baru balik lagi pelan-pelan. Nah, terus dipindahin ke posisi ini. Nah, ini yang terakhir. Ya, disiram lagi pakai air, terus disabun, disampo segala macam sampai tidak ada yang licin. Kalau masih ada licin berarti masih belum bersih, sampai kesat. Ya, udah kesat, udah rapi, udah bersih, dibalikan lagi. Nah, posisi seperti ini. Selesai dipandikan. Pemandikan itu dalam hitungannya 3, 5, 7, 9 atau tak terbatas. Yang penting ganjil. Selama memang belum yakin bersih. Jadi tidak patokannya 3, 7. Yang dimaksud patokan 3, 7 itu apa? Siraman atau apa gitu kan? Itu tidak jadi patokan. Pokoknya selama memang dianggap belum bersih, terus mandikan. Nah, kalau sudah selesai, sudah bersih, ya sudah rapi, terakhir yang disebut dengan air dicampur kamper atau kapur barus. Ya cukup satu gayung. Dia cuma disiramkan aja, bagus ya, disiramkan doang gitu. Sudah disiramkan, ada potongan kain kapan nanti atau handuk, dilap. Nah, setelah dilap, sebelum nanti diganti dengan kain kering, maka kemudian diwudukan terlebih dahulu. Bagaimana cara mewudukannya? Pokoknya ada air yang megang pakai gayung atau pakai keran ngacir gitu. Nah, ini diambil oleh kita. Pertama di muka bisa seperti wudhu, mewudukan tangan, kemudian kuping, kaki, dan selesai. Setelah diwudukan, nah, kita aja yang megang, yang musafir.
bukan diguyur, bukan. Ya, kita yang menggapit, yang penting rata. Kemudian selesai, kain yang basah tadi ini diganti. Caranya menggantinya, kain kapa yang kering dulu, taruh pelan-pelan, baru tarik. Nah, jadi selama memandikan itu kain tetap tertutup, Bu. Jadi ibu itu kalau perempuan atau laki-laki cukup tangan aja masuk ke dalam sela-sela kain. Jadi aurat terjaga ya? Terjaga. Kalau laki-laki ya dari lutut sampai perut. Gitu kan, kalau perempuan sampai dada. Sini sampai dada. Jadi tetap di gitu aja, jangan dibuka bener begitu kayak bayi, jangan. Pokoknya tetap tertutup. Selesai berarti sudah beres, sudah dikain dengan kering. Berarti ini akan siap diangkat, dipindahkan ke atas kain kapan. Nah, kain kapan itu sudah dalam keadaan 100% siap. Sudah 100% tergelar. Gitu ya. Nah, ini cara memandikan. Jadi sekali lagi, sebelum jenazah itu dimandikan semuanya diusahakan untuk keluar kotoran dulu atau pup. Nah, kalau kejadiannya sudah dibungkus, mari saya jelaskan, pup nggak usah dibuka, nggak usah dimandikan lagi, nggak usah disebokin. Dibawa ke masjid, begitu dibawa ke makam, seperti keluar darah atau kotoran, nggak perlu dibuka lagi, langsung makamin aja. Nah, kemudian yang memwudukan tentu tadi muhrim, ya, atau anak kandung, kandung atau sesama lelaki. Kalau istri tidak boleh, karena dengan suami tetap batal. Nah, kalau umpamanya maaf, ketika si jenazah itu kepegang, ketika mau menguburkan kebetulan yang meninggal perempuan, kebetulan yang angkat Pak Mukhlis umpamanya, begitu buka muka, kepegang mukanya, yang batal bukan jenazahnya, tapi yang batal yang hidup. Jadi yang batal bukan yang meninggal, kita yang batal. Kalau kita punya wudhu. Nah, kalau yang meninggal batal, bagaimana wudhunya? Bukan lagi mas. Nah, ini pikir nih. Bagus, boleh bangun dulu. Punten, apa yang itu harus semua wudhu semua atau enggak? Oh, enggak mesti. Cuman kan yang diajukan wudhu itu yang memandikan, ya, mengkafani, menyolatkan atau yang menguburkan. Sunnah mandi dan sunnah berwudhu bagi yang urusnya langsung, supaya tidak ada dampak yang seperti saya ceritakan kemarin. Sebelum melakukan itu berwudhu dulu. Sesudah. Nah, untuk perempuan, kalau ibu memandikan perempuan, kalau ada di sini rambut diikat, dibuka ikat rambutnya. Pas lagi dimandikan. Kemudian diurai rambutnya. Setelah diurai, ibu mandikan rapi. Habis itu dikepang. Bisa 2, bisa 3. Jadi kalau perempuan ya, dikepang. Kalau rambutnya panjang, dikepang 2 atau 3. Tuh, kalau perempuan. Kalau meninggalnya rambutnya panjang. Gitu. Kalau perempuan pendek segini tomboy nggak apa-apa. Tapi kalau panjang dikepang, boleh 2, boleh 3. Ibu tahu lah kalau kepang ya. Dikepang gitu. Itu ketika memandikan jenazah. Kemudian jangan lupa apa yang dibawa oleh almarhum ini, seperti gigi palsu gitu ya, apa yang melekat itu seperti cincin atau apa, dibuka semua, diambil, jangan sampai ke bawah ke dalam kubur. Kalau yang masih yang ditanam itu dicabut juga? Yang ditanam emang ada ya? Ada. Yang paten? Iya. Permanen? Iya, yang ditanam itu gimana? Tapi gigi juga? Gigi palsu. Ya tetap yang namanya palsu harus dibuka sebetulnya. Kalau tambah lagi nggak perlu tambah lagi. Ya. Jadi semua yang gigi emas itu kan bisa. dibuka itu semuanya dibuka. Ya. Oke. Kalau yang cewek itu bisa dipotong Apa itu? rambutnya. Rambut? Ya. Nggak boleh. Nggak boleh dipotong. Perempuan. Nah, yang saya jelaskan tadi, kuku cukup dibersihkan. Yang hitam itu panjang itu kan hitam. Nggak boleh dipotong. Nggak boleh dipotong. Bahkan orang yang meninggal yang hancur pun nanti kan ada bab yang kelima kalau tidak salah. Halaman berapa itu? Bab 5. Bab 5 cara mengurus jenazah yang sudah, masya Allah ya, hancur atau busuk. Bab 5. Ya? Bab 5 apa Yono? Ada bab 5. Nah, tata cara mengurus jenazah yang hancur dan busuk. Kemarin sudah disinggung sedikit, walaupun kuku
kuku sedikit, rambut tetap diurus, dimandikan atau dikuburkan seperti biasa. Kalaupun yang tidak bisa dimandikan itu seperti dijelaskan di situ, yang sudah benar-benar hancur, ya, bahkan tidak boleh dimandikan, cukup tayamum. Kalau dimandikan pakai air habis. Atau yang terbakar, gosok, udah nggak berbentuk, itu pun cukup pakai tayamum. Gitu. Ya, kalau ada anggota tubuhnya yang masih utuh, tangan segini, itu tetap dimandikan. Segini, atau kakinya, atau lutut ke bawah, atau kepala doang satu, yang lainnya hilang. Maka wajib diurus, dimandikan, disolatkan seperti layaknya manusia utuh. Nah, itu diantaranya. Ya, itu kalau untuk pengetahuan saja. Siapa tahu kita berhadapan dengan masalah itu. Syukur-syukur saudara kita semua dalam keadaan wafatnya itu sempurna, disaksikan keluarga, husnul khotimah. Nah, berarti kalau sudah dimandikan, ya, jangan lupa bahwa air yang memandikan jenazah itu tidak boleh berhenti. Maksudnya gosok sabun siram dan seterusnya. Jadi gosok sabun siram terus, itu memandikan jenazah. Setiap menyiram yang diantaranya kuping, mata, mulut, hidung harus ditutup. Dari samping tadi bangun dari posisinya miring, itu kupingnya ditutup. Ya, jangan diguyur langsung gitu. Sebaliknya juga kuping harus ditutup sebelah kiri dan kanan. Muka juga sama. Tutup cuman pakai telapak tangan. Maksudnya supaya air turun itu nggak langsung ke mulut, ke hidung atau ke mata. Itu tetap adab itu dilakukan kepada manusia karena kita sedang memanusiakan manusia gitu, karena yang dimandikan itu bukan kucing ataupun binatang lain. Nah itu berarti kalau sudah siap, beliau sudah tadi selesai dimandikan, diganti kain kering, tinggal diangkat kemana, ditaruh di atas hamparan kain kafan. Berarti kita harus menyiapkan kain kafan terlebih dahulu sebetulnya sebelum memandikan. Nah ini tadi diawalkan saja memandikan supaya lebih singkat. Tinggal ke praktek menyiapkan kain kafan. Bangun minggir, nah, jenazah minggir dulu. Nah, ya tidak perlu pakai tali. Ya, nggak perlu pakai tali. Ya, kalau jenazah kecuali makam. Kalau makam biasanya pakai tali, kalau nggak pakai kayu atau pakai maksudnya awi, bambu. Nah, kalau jenazah nggak perlu. Bagaimana caranya? Bantu Pak Wandi. Buka pagung sini, tidur. Buka ininya, kain kafannya, dibuka, ya. Panjangkan ujungnya. Nah, ujungnya. Nah, pagungnya tidur. Pak Wandi belah sana. Ya, tolong dibantu. Pak Wandi sana. Nah, ininya yang dipegang Bu. Ya Pak, ininya kain kafannya. Nggak boleh dilangkain Pak. Ya. Nah, sekarang Pak Wandi pegang, lihat coba ujung kakinya. Itu minimal syukur-syukur lebih nggak apa-apa, 50 cm dilebihkannya. Ya, nah, itu juga panjangan. Coba, nah, jadi yang diukur jenazah itu pakai ini aja. Nah, udah, agak sini dikit lagi body. Nah, udah segini, berarti dipotong satu. Sini Pak Wandi, pegang. Nah, berhenti. Tolong dibantu. Tuh. Nanti, pegang ya. Kita lebihin. Terus pegang ujungnya ini. Nah, ini yang ini. Saya tarik ini. Nah. Nah, kita lebih baik lebih untuk jenazah itu daripada kurang. Ini berdua ya. Lipat lagi ke sana Pak. Sana. Ini kita motong minimal 7 Bu ya. Minimal 7. Oke, kalau selain kain putih bisa kain apa aja atau yang gimana? Memang kalau memang nggak ada banget putih, warna apapun boleh. Asal bisa menutup seluruh tubuh, termasuk kayak ihram. Terus Pak.
Ini berapa ini? Kita wasiat, kita jerapah, batik gimana? Batik. Bisa lah. Itu 5. ada itu yang situ tuh yang pecinta batik itu masuk itu ada di 6. ini kan ada kapal Itu. kain batik. Iya. Orang dulu kan. Ya, bentar. Bukan. Pegang ya. Cara motongnya cukup dari itu tarik. Set. Ya, nggak usah di itu. Nah, Nggak usah dipegangin lagi tadi. Pangkain. pegang. Pegang, Pak. Mobil dulu, mobil. Oh ini yang lama ini, bukan Pak yang tadi mana? Oh ini punya saya. Kopi hidung tak? Apa? Jauh ngopi. Burung. Jauh gue kopi. Apa? Oh, belum. Terus tinggal narik aja. Satu lagi. Ada. Ya nanti motong. Nah, potong. Itu baru berapa Pak tadi? 6. Nih, Pak Gur, Pak Wandi, sama Kang ujungnya. Itu perempuan apa laki-laki? Dia sama aja. Nah, contoh saya ambil, Ukuran berapa senti? pokoknya pas ini. Nah, tarik Pak Wandi, tarik. Nah, terus pisahin. Ya, yang tadi yang masih turun mana? Yang udah diambil, pisahin. Nah, ambil dulu talinya dari sini. Ya, jadi kalau 7 potong berarti 7 tali, pas. Tarik Pak. Lagi, ini Pak, pegang ujungnya. Kurang panjang. Nah, tarik Pak. Terus. Terus, dan taruh berapa Pak Gur? Hitung, jangan lupa. Kilo. Pegang ujungnya Pak. Nah, tarik. Nah. Sini lah. Antarin sini dong. Tarik. Galak kalau lagi ada mah pancing aja. Galak kalau lagi ada. Nah. Udah ada 7 ya? Oh, satu lagi. Ujungnya Pak. Pegang. Nah. Tuh. Nah, tarik. Tuh. Nah, ini tali 7 potong ini dari 7 lembar kain utama. Ya, awas jangan lupa tuh. Ketika orang meninggal, kain kafan dan potong 7, segera ambil sisinya. Nah, banyak yang lupa urusan tali dan terpisah. Nah, yang 7 ini kita ambil 3 lembar dulu, pisahin. Yang utama 3 lembar. Nah, 3 lembar. Ya udah 3 lembar. Sekarang ambil 1 lembar. Nah, ini 1 lembar ini akan kita bagi 2. Ya. Kita bagi 2. Ini fungsinya ya. Yang 1 lembar ini kalau laki berarti pakai sorban, ya. Perempuan pakai kerudung, ada kerudungnya. Nah ya, ini yang 1 lembar kita bagi 2. Nah, dipegang Pak. Tarik Pak. Nah, awas. Nah, nah. Ini contoh untuk kerudung, ya, atau sorban. Nah, yang ini kita lagi bagi 2, ya, dibagi 2.
bagi dua. Ini buat apa fungsinya? Yang pertama, yang satu lembar ini nanti buat sempak. Ya, ya. Yang satu lembar lagi ini nanti untuk ganjel bantal. Tarik Pak. Nah, tuh. Ini tadi uang buat. Nah, sempak. Buat celana yang di sini ya, cawat. Itu caranya ada dua. Yang pertama bisa dikasih bolong buat tali. Nanti kita ngambil tali yang panjang, pegang pegun, ya. Nah, dilipat dua, lipat. Nah, di sini, nih, nah, di sini ya. Oke. Ini kita bikin lubang kecil-kecil di sini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lubang ini buat apa? Buat tali yang di pinggang, ya, yang di pinggang. Kita ngambil talinya bisa dari tadi lebihan, mana yang lebihan? Nah, ini yang buat apa tadi? Lebihan potongan tadi ya. Nah, sisa kalau takutnya gede orangnya, ini nggak muat, bisa pakai yang apa tadi? Yang 7 tadi, ya. Satu lagi mana yang tadi 7, yang satu panjang, ambil satu itu. Nah, bisa ujungnya aja. Pegur ujungnya aja. Ini. Takutnya pinggangnya panjang. Ini tadi buat sempak. Nah, ini yang buat kepala ya Bu ya. Bantal. Caranya ya, ini digulung ya. Digulung saja seperti ini. Ya. Nah, udah digulung. Tadi yang mana? Yang baru Pak. Yang baru. Yang baru tadi. Nah. Yang baru ini bisa. Ini diikat sini. Ini buat bantal. Ini bisa isinya kapas. Atau kadang-kadang di kampung gua pakai daun apa itu? Bukan. Balik. Ya. Nah. Ini bisa isinya kapas. Isinya diisi kapas. Di sini ada kapas ya. Nah, ya, kapas supaya agak tinggi, agak tebal, agak bisa buat ini hanya buat ganjel saja sebetulnya, ya. Nah, ini namanya bantal buat di sini, ya, buat di pala. Nah, jadi ini juga udah cukup sebenarnya. Cuma kalau yang maaf badannya tinggi kan palanya agak ngandam. Ini bisa diisi oleh kapas. Cukup Pak. Nah, kapas ini nanti fungsinya untuk mengisi sela-sela bagian badan, ketek, ya. Kemudian tangan ketika dilipat, kemudian ujung kaki, lutut, kemudian di bagian kemaluan, ya, sebelum dikasih celana. Mana yang celana tadi? Ini. Tolong Bapak masukin ke mana lubang tadi? Bukan yang ini. Ada. Nah, masukin. Nah, itu buat kolor. Kemudian yang tadi mana? Satu lagi. Buat gamis. Nah, gamis. Gamis Pak. Gamis atau baju, ya, perempuan sama aja. Ada di ya punggung biasanya lebih pendek. Nah, pegang betul, dibalik. Nah, tuh. Caranya digunting sini sedikit, ya, gunting sini sedikit. Nah,
bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian nanti bangun nanti. Nah, kemudian setelah itu ini dibelah sedikit. Nah, dibelah. Ya. Kalau umpamanya kurang gede, nanti kan posisinya seperti ini. Tuh. Nah, ini. Ya, kalau kurang gede berarti bisa dipotong lagi. Palanya masuk lagi. Sepertinya palanya masuk. Sudah nggak masuk. Nah, udah ini gamis. Ya. Tadi yang 3 lembar itu ya? Kolor udah kolor. Nah, kolor udah. Terus yang buat kerudung. Yang Bukannya yang kecil. mana tadi yang kecil? Lagi. Ada. Nah, kerudung dibagi 3. Kalau ke perempuan biasanya ya kerudung itu posisinya Segitiga. Nih kalau kerudung ya buat perempuan itu nanti wujudnya begini di atas ya di bawah pala. Kalau laki-laki begini. Nih. Nah ini kalau laki-laki. Nanti kita ketahuannya pas modelnya nanti kita bungkus. Kerudung khusus perempuan berarti. Nah, Kalau laki-laki nggak boleh bikin. tapi sorban, cuman dibalik beda. Nah ini tadi buat sorban. Bisa Pak ya? Nah, Kalau laki uncupnya di di bawah. apa itu? Ya. Ya. Sarung mana sarung? Buat sarung. Masih ada lebihnya. Nah, sarung. Kebun, pegang kebun. Buat sarung. Dibagi dua. Bagi dua kecilan. Berarti sepertiga. Nah, sarung. Kira-kira aja Pak Haji kalau misalnya orangnya gede apa itu? Iya. Kita lebih baik lebih Pak. Lebih baik lebih daripada kurang. Tarik bagus. Oke ya. Nah itu singkirin bagus Pak Wan. Tadi. Tandain sarung Nah. apa? Nah, Tulis. sekarang Iya kan. coba tikernya gelar. Oh, stiker siapa? Tikernya gelar. Stiker tadi buku deh. Tiga gelar. Bantuan. Ingat. Buka. Ini apa ya? Tiker digelar. Jangan lupa. Awas, jangan lupa ya. Saya ingetin. Sebelum kain kapan digelar, tali harus posisinya di bawah. Nah, tali dulu. Tali. Nah, tali. Nggak apa-apa, agak rapat-rapat. Yang penting 7 itu udah jejer. Jangan lupa tali dulu. Nah. Berapa sih? Semuanya Ya 7. Nggak apa-apa kalau udah gini mah tinggal gesernya nanti enak. Ini sebetulnya tikernya yang ukuran kecil. Nah, setelah ini digelar ya, berarti yang paling utama adalah 3 lapis bawah yang 3 lembar. Mana tadi? Caranya ya, 5. Caranya 1 orang di sana, 1 orang di sini. Perhatikan, Bu, perhatikan nanti. Ya turun dulu Pak, turun ya. Coba sama tiker agak disesuaikan, agak ke bawah sedikit. Nah, lihat posisinya ya. Ini adalah kain yang pertama bawah. Nah karena ini maaf ya kain kapan kita sangat terbatas. Kalau disamakan nggak mungkin bentuknya. Maka modelnya sistem zigzag ya. Pegang Pak Gun. Ya, mana kanan Pak Gun? Mana kiri Bapak? Nah, Bapak ke sono, geser, sono, miring aja miring. Nah, sip. Nah, Bapak jangan terlalu ke tengah, jangan terlalu ke pinggir. Nah, agak ke sana lagi. Nah, karena posisi kaki lebih kecil. Bapak agak ke ujung. Nah, terus yang kedua. Nah, yang kedua, Bapak ke sono, Pak Gun di sini. Awas, yang lurus, posisinya lurus Pak. Bapak agak sini, agak lurus. Nah,
Yang penting, nah gitu. Good, nah. Oke. Nah yang ketiga. Sama. Kesono. Ini kalau mau pakai yang model 3 lapis. Samain Pak, samain sama yang ono. Nah gitu. Kenapa Ibu lebih besar ke atas? Karena memang tubuh kita lebih gede, ditambah dengan tangan. Kalau diratain nggak bakal kebungkus. Nggak bakal kebungkus. Bagus, ini agak kurang ini, agak dirapin. Nah, lebung. Nah. Kenapa nggak beli kain yang lebar es apa? Nggak ada Pak, susah. Kain kapan nggak ada. Justru kalau di makola saya itu adalah ukurannya ukuran lebar. Tapi di kita kan nggak ada. Paling lebar 80. Emang nggak boleh beli yang lebar gitu? Nggak ada. Standarnya. Nggak ada. Kalau ada mau mendingan 1 lembar malah. Kalau ada cuma 1 lembar. 1 lembar dasar udah. Kayak ihrom ya. Ihrom itu kan lebar, panjang ya udah 1 aja selembar. Maksudnya gini, kapan itu standarnya harus kayak apa, terus ibaratnya bahannya harus apa. Kalau bahan sih yang penting tidak transparan atau tidak tertembus pandang, ya terlalu tipis bahan apapun, tapi dianjurkan warna putih. Warnanya putih. Kalau sudah sangat daruri tidak ada warna putih, warna merah, hijau atau kuning juga boleh. Itu Sutra boleh. Sutra nggak boleh. Sutra nggak boleh. Nah ini sudah digelar, jangan lupa minyak wangi. Jangan Pak, jangan nggak kepake nanti. Ya minyak wangi nih, ya minyak wangi. Terus kapur barus, ya mau udah rata. Kemudian yang pertama ini udah selesai, yang kedua mana Pak? Siapkan. Bukan apa namanya, gamis. Mana gamis? Nah, gamis posisinya berarti, nah ini bagus. So, tengah, dia posisinya tengah. Bukan. Posisinya tengah, harus ke sono kemari sama Pak. Nah posisinya agak ke bawah karena dia nanti tarik kepala. So coba diukur, udah lihat posisinya di tengah belum. Coba kalau di kesini kan Pak, itu yang atas dilipat. Nah udah pas. Ya, dah caranya digulung dulu Pak, digulung ke situ. Ya. Nah setelah itu ini, ya. Mana tadi sarung? Ini ya. Sarung ini Pak boleh pakai tali, ya. Artinya pakai tali itu buat diikat di pinggang. Ya kalau mamanya takut lepas, cara bikin tali buat sarung gampang, nggak usah dibolongin kayak tadi. Ya, ambil dari ujung, satu sebelah. Nah pegang Pak, mana guntingnya tadi? Nah, oh, yang bagus Pak ini Pak. Nah. Biar itu yang ke bawah. Nah dari sini ambil, tarik, tuh. Ada seratnya ya. Harus digunting baik. Sekarang ya. Oh, di sini. Kalau buat sarung, atau boleh dengan cara dilobangin, kayak tadi buat sempak. Nah, sama sarung. Takut orangnya gede, saya kasih lebih. Takutnya. Pulang. Setelah sarung, ini. Nah, posisinya di tengah. Ya, kolor biasanya nggak jauh dari pinggang. Nah, ini juga dikasih
uangnya dan bau barus lah segala macam. Nah, ini tuh buat tali. Oke, udah siap? Ini adanya di bawah. Ini. Nah, nggak di bawah ini, bawah. Nah, terus kerudung. Ini kan laki-laki ya. Ini buat laki-laki. Korban. Buat laki-laki dulu nih. Kerudung lagi. Berapa? Harganya. Wah, ini bantal-bantalnya. Nah, ini sorbannya buat laki-laki. Nah, udah, oke, udah siap. Bagun, tidur Bagun. Pak, Ya. ngopi dulu lah ya. Ngopi dulu. Minum dulu. Minum. Eh. Oh iya. Nah, terus. Nah, coba. Coba Pak Wandi. Masukin kepalanya. Bismillah. Belum. Kurang gede. Kurang ke atas. Kurang ke atas. Nah ini makanya begitu naro itu harus pas begitu. Yang hidup aja bisa. Apalagi nanti pas potong. Ngapain? Nah. Ini gampang ya. Ya, bagus. Kurang gede ya? Kurang gede. Oh, coba. Ke kiri, ke kiri. Nah. Nah, pertama Pak ya, perhatikan nih. Perhatikan. Ini kan jenazah kita gotong nih dari tempat pemandian. Posisinya kan ini sudah siap. Kemudian jenazah kan dalam keadaan ditutup. Nah, taruh dulu, tutupnya jangan dulu dibuka. Yang pertama dipasang adalah ini. Nah, gamis, ya. Nanti ditarik sedikit, tapi jangan langsung ke bawah, ya. Nih, udah segini, kan ditarik tuh, dikit-dikit. Kain apa? Kain tutupnya. Nah, kemudian yang kedua ini, Pak. Nah, tadi. Nah, ini. Nah, ya, ini. Ini. Ini yang di atas kaki Pak Ji, tangan ini. Seperti sholat. Seperti sholat. Nah, kemudian diikat, ya. Ini masih tutup ya? Ya, tutup. Kain kapan? Apa kain penutup? Tuh, ini contoh aja. Gue gak kenceng-kenceng kan? Kalau kenceng ngomong ya. Nah, setelah ini dipakein, kain tarik. Nah, ini caranya kainnya ditarik, ini juga jalan. Oh gitu. Nah, Jadi main nih. aurat itu gak kelihatan. Oh, iya. Ya, gitu. Berarti ini harus siaga nih. Nah. Pak, kain ini, tali ini nggak perlu diikat sebetulnya Pak. Cukup ditaruh di bawah, karena dia ketekan aja udah kencang. Ya, nah di bawah. Tuh, ini jenazahnya baik Pak, dia begini. Nah, udah rapi ya. Ini baru ditutup. Nah, ini namanya gamis. Nah, gamis ini, maaf Bu ya, harus dalam keadaan ke bawah. Nih, ke bawah sini nih. Nah, supaya ke bawah rapat. Baik benar ini Mas. Jadi nggak susah. Nah, ya. Tuh, nah ini. Dah, nanti tinggal ke bawah main ini. Nah, kemudian ini nah, Kipasnya nyala. ini harus pencet. Itunya apa tadi? Osman. Nah, ini tuh, lihat ya. Kan. Itu powernya. Kabel power colokan. Tarik Pak. Ininya kali. Itunya hidup nggak Pak? Nih, ini buat lelaki nih. Ya. Ya. Lelaki nih.
Dipegangnya, pegang. Pegang bawah itu. Pinggir pegang. Nih. Oh, ketekan. Ya. Ini sebelum pakai kerudung, jenazah itu harus minimal dengan yang wangi. Seperti itu ya. Matiin yang itu matiin. Yang nah itu mati. Tadi Atau bedak, ya, gitu kan? Maksudnya walaupun nggak tebal, ada yang wangi lah. Ingat, di sini juga ada yang bilang boleh, ada yang tidak. Pakai kapas. Mulut, hidung kebuka dengan mata. Ya. Kemudian di sini kapas. Ya, kuping tuh kapas. Nah, ini buat yang laki nih ya, perhatikan nih. Ya, ini kan udah kejepit, angkat. Terus, ya. Berarti nggak perlu diikat ya? Nggak perlu, cukup dibawa ke sana. Selfie aja. Rambut nggak perlu kelihatan atau gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau perempuan? Perempuan nggak apa-apa. Ini tadi masuk. Jangan ada kalau mati, Pak Haji. Pak, boleh ya Pak. Bukan cicing wae nya. anaknya lihat. Pak Haji. Mana si Aska dari Ke sini. Jadi nangis dia tuh lihat. Ini so banyak banget, woi. Mau apa aja? Nah, ini kalau yang buat laki-laki, tetap ini harus kelihatan. Tidak ya. Nah, lihatnya ya. Nah, kalau buat yang perempuan, ya dibalik. Pak, bangun. Nah, Nah, duduk. ininya di bawah. Angkat Pak Wandi palanya. Ya. Kasihan dia. Ini jenazahnya. Ini sebetulnya harus di bawah. Nah, kalau ini perempuan, Masukin situ. ya kalau ini perempuan, Di tinggi. Pak palanya. Nah, Berarti bantal di dalam ya? ya Bantal. bantal ya. Nah ini kalau perempuan begini Bu, Ya. tuh cukup begini aja. Sampai kuping. Ya, kalau perempuan cukup begini aja. Caranya dimasukin ke bawah, terus Jilbab cetok. nggak perlu pakai ciput ya. Tahu baik. Ya, ini perempuan nih. Harusnya habis ini. Sebelum kalau atas, ya. Oh, dia nggak nutup ini kuping. Nah, ini perempuan nih. Contoh ini perempuan. Ya cukup begini aja Bu, kalau perempuan mah. Ya, nggak perlu diikat, nggak perlu di apa-apa. Karena nanti di makam itu posisinya nanti kan dibuka lagi. Kudu ini Buka. ini. Ya. Nah ini sepertinya Kurang panjang. padahal dia ini ya. Ninggiin kali Berarti ninggiin emang kali. harus cari yang lebih Nah, panjang. sekarang ini contoh udah rapi nih, udah kapas semuanya ya ujung-ujung jari itu. Ya. Waktu ikat nggak terima bumi. Ini kapas. Ya, kapas ya. Ayo dari sini kapas posisinya. Ini diikat apa enggak? Enggak. Ada dua orang, apa satu orang di sini, Pak. Bapak. Ya. Di sini satu orang. Aduh. Agak ini ya, kayak namanya agak mengkerut. Caranya pegang ujung, yang ini dulu Pak, nih. Nah, ya. Gua atas dulu kan. Pegang. Pegangnya kenceng Pak, posisinya lurus Pak, lurus Bapak. Kenceng-kenceng terus. Entar sobek aja. Pak Gun, Pak Wandi lurus, posisinya lurus di atas kepala. Satu orang aja. Satu orang. Orang jangan Nah, dua. nanti yang lain bantu itu aja. Enggak tarik. Ada sini, seperti ini ya. Pak Wandi perhatikan tangan kanan Pak Wandi. Ya. Kemudian yang samping sini seperti Pak Jamal atau ini ikut bantu ini. Nanti ketika ditarik. Ya. Nah. Bapak kiri, nanti ya. Ujungnya tarik.
Tarik Pak Gun ke sini, Pak Wani sini, tarik. Nah, tuh. Nah, ya. Pak, ingat, ini di sini. Bawah. Di sini. Pak Wani jahil. Lu tarik kan. Ini harus begini kan. Oke, para contoh gitulah. Nah, sekarang Pak Wani tadi pegang yang kiri. Nah, Bapak yang kanan. Tarik. Set. Kepoin. Nah, ini kan habis ya. Ada mukunya. Panjang. Ganti yang pendek berarti nih. Ganti main. Ya. Yang pendek. Bapak sini ya, contoh nih. Nah, bukan. Ini ke bawah, nah ke situ. Pegang ujungnya, tarik. Contoh. Nah, yang kedua, peganglah. Kapan lagi mengenalin ya? Contoh ini ya. Enggak tarik nih, enggak tarik. Pak, kalau panas ya. Tarik ujungnya tarik. Sama ke bawah juga gitu kan? Yang pala jangan kencang-kencang. Contoh aja, contoh. Ya. Oke tuh, rapi. Nah, kemudian yang ketiga, ya. Ini yang dua masih dua nih. Sama begini. Udah pegang yang kedua, yang ketiga terakhir. Pak Wandi mana? Nah, Kepala nih. terus sini, terus, Gede di luhur ya mah. Oh iya. ini kurang taruhlah kurang sini. Nah, gitu ya. Contoh ini mah contoh. Agun bener. Pak Wandi konyol. Pak Wandi Pak, bukan Pak Ustadz ya. Pak Wandi. Nah, Tangi doang. contoh ini rapi nih. Contoh ini udah rapi. Pertama yang diikat ujung sama ujung. Ya. Kaki sama kepala. Apa pocong. Nah, udah mati. Aduh, ingat, ingat posisi ngikatnya, tali simpulnya di kanan. Oh, sini. Nah, Soalnya ngadep ke kita tadi ya. nih, Ngap. talinya simpul. Bebas itu pakai apa berurutan dari atas bawah. Iya, nggak apa-apa. Yang penting atas. Ujung udah. Nah, Ini tinggal buang gitu. Ini katanya pas di mana panahnya? di kanan. Enggak maksudnya posisinya itu pas di mana-mana. Iya, di pinggir nih. Nah, Enggak maksudnya di tangan atau di bahu. nah, Bebas ya, Pak. bebas. Berarti ini di leher gitu. Ini akan sini Pak, akan di bawah. Iya, lagi bisa, Pak. Dites di Cipagun gitu. Wandi, Dicariin supaya jadi model. Oh dibuka. dibuka. Kalau mau lihat ya dulu nih. Ntar dibuka lagi, Pan. Nah, terus ini Berarti ya, nggak perlu posisi di mana-mananya nggak apa-apa di sini, yang penting sini. Leher, tempat leher ada. Nah, itu ujung terakhir ada kan? Iya. Nah, Bukan lo, jangan ditutup. ini berarti posisi sudah taruhlah, udah selesai, udah rapi ya. Ini kadang semua. Nah, seperti ini Bu. Nah, ini rapi, kenceng, ya. Awas. Nah, Lolotan ekstrim. loloten. Nah, jadi kenapa ini harus ditarik ujung, ya, supaya kenceng. Itu posisinya untuk kenceng. Mau difoto dulu nggak? Ya. Foto boleh. Nah, Kita buat profil ya. setelah rapi, ingat ya, ini jangan lupa. Oh di itu. Tuh, apanya nih? Juga. Wah, belum dipotong deh. Ya. Angkat. Tadi ada yang lupa. Di bawah ini ada minimal tali 3 atau 5. Oh, buat tali ini. Ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa ini. Nah, itu Bu. Udah ingat ya? Saya sekarang mau dibuka apa? Foto dulu. Dulu. Foto dulu. Foto dulu. Jadi Yang foto dari tadi video. Pas masukin lubang Pak, apa itu? pas masukin lubang Sama buka talinya. Iya, nanti kalau udah dilahat. Dari saya ntar. Ganti yang pendek gimana? Yang pendek ini. Ini udah Pak Haji. Mau dikubur. Mau dilanjutkan ini katanya. Nah, Udah digotong Pak. Ya, takut boleh lanjutkan. di sini nih. Belah sini jangan di situ semua. Belah sini. Itu tengah sampai ujung. Yang sobek posisinya di atas nanti, di atas dada. Pokoknya coba lihat dulu lurus apa enggak. Awas ke atasannya tuh. Damisnya. Habisnya jangan terlalu ke atas. Damisnya.
Bantalnya, bantalnya. Bantal. Di bawah gamis. Modelnya siap-siap. Oh, Ibu Ade. Udah ada wasiat, jangan cari yang lain. Allah. Langkahin dulu Pak Wadi. Apa ini? Kain. Oh, Kain penutup ini. Pura-pura udah ditutup lah. ya. Tadi ada. Oh, ya satu. Serius amat sih. Ini aja Bu, seolah-olah si itu udah kepake gitu ya, pakai cawetnya, nah, tinggal sarung. Hanya harus yang panjang nanti levelnya. Maaf Bu, sarung dikebawahin, ini sarungnya kurang atas, kurang ke atas. Itu yang panjang, jangan yang panjang. Nah, kebawahin, talinya kebawahin, talinya biar ketinggian badan, talinya biar ketinggian badan. Nah, terus, Kayaknya itu yang panjang. nah, talinya biar ke bawah. Nah, gitu. Tuh, ibu-ibu lebih rapi. Emang udah kodanya ibu-ibu. Ingat, kain gamis yang atas, yang atas di ke bawah badan. Nah, gitu. Tuh, kayaknya sertifikat duluan ibu-ibu nih. Ya. Nah. Kayaknya Pak Wadi senang banget sih kan. Emosi. Ibu ingat ya, sebelum dibungkus wajahnya dibedakin lah, dikit biar cakep, biar cantik. Ayo bareng-bareng. Mas jangan dilangkain Mas. Ya, Pak Aska yang kanan dulu. Yang kanan dulu, mana kanan? Kanan atas dulu. Kanan atas sama kiri bawah. Ya. Pak Wadi. Oh, itu udah dilipat, Bu. Bawahnya dilipat. Ke bawah. Nah. Ngomong aja, Bu. Maaf deh. Nah. Lima lagi. Ibu, pelan sebentar. Posisi kaki bentuknya harus seperti ini. Kalau nanti aslinya ya, aslinya gitu kan karena udah meninggal. Asli kaki seperti ini, maksudnya posisi tariknya kencang. Kalau ini kan kasihan, buatin. Tuh, kalau lagi udah jadi jangan lama-lama, jangan lama-lama. Mau ngelangkain katanya. Ya, terus. Ikat lah. Nah, awas. Ini udah kali belum Bu? Oh iya udah ini keluar. Oke. Nah ini yang keberapa nih? Nah, terus. Banyak amat. Yang bawah. Nah, terus. Yang bawah jangan lupa pegang nih. Nah ini yang awas jangan setiap lembar itu kiri kanan harus bareng, harus akur. Atas bawah ya. Nah, ini kalau posisi begini salah Bu. Mendingan ini yang naik. Buka aja, Bu. Yang naik. Nah, paham ya? Tuh, paham kan? Nah, buka kasihan buka panas. Cilu, 2 ekor. Nah, untuk ibu-ibu perhatikan ya, perhatikan. Buka agak panas buka Bu. Nah, untuk ibu-ibu nih, kenapa saya bilang tadi 5 lapis? Dan untuk ibu-ibu agak lebih berbeda dengan bapak-bapak. Terus, ya bangun Bu. Ya. Nah, jangan lupa ibu, kalau perempuan rambutnya panjang jangan lupa, ya dikepang. Terus yang kedua, yang ketiga, sebelum dibungkus, diberakin ya, syukur-syukur dari dikasih alis mata sedikit, ya biar cakep. Secara umum saya garis bawahi, ketika praktek sudah paham. Ingat, ketika berhadapan dengan yang aslinya, yang meninggal, ini berbeda dengan ketika praktek. Butuh keberanian.
Secara umum semuanya sudah memahami. Oke, kembalinya ke masing-masing. Dibelitin itu kan, ada yang batu pasti kan di kirinya, ada yang batu dipegang sama saya, yang ini lepas, ambil yang ini, dan begitu seterusnya. Nah, si posisi 1, 2 atau 3 orang ini yang rapihin ke atas, yang ikut bantu narik di atas kepala dan di bawah kaki cukup 1 orang, 2 orang. Nah, untuk tadi posisinya agak kaku, ya. Ini udah 3 lembar, di 3 lembar, urutan 3 lembar atau 5 lembar. Yang pertama apa tadi? Ayo, gamis. Gamis itu nggak perlu digulung, nggak apa-apa, dilepas aja. Gamis mau dilepas aja ke atas. Nah, setelah gamis, sarung. Posisi sarung nggak apa-apa bu, biar agak ke atasan. Lebih baik kita tinggal geser dikit daripada ke bawah. Nah, tadi mah polos banget. Terus setelah gamis baru celana, setelah sarung baru celana, ya. Nah setelah celana selesai itu kan kasih sarung diikat, baru gamis diangkat gitu. Setelah tadi posisinya kain pelan-pelan sudah aman, gitu kan? Sudah ini dibalik sini, kain yang atas gamis yang ke atas itu ditekan ke bawah baju kayak tadi ibu tuh rapi, set. Nanti yang bawahnya biar nanti ngikut kain yang 1, yang 2, yang 3, yang 4 gitu. Posisi bawah ya seperti ibu-ibu tadi harus diputar kepala sama pecong. Cuma karena kan ini modelnya itu kan kasihan ya, katakan yang ngap, yang panas. Jadi mah kalau asli pecong. Jadi yang namanya jenazah itu ketika dikait kafan nggak ada istilah kain itu kendor, nggak ada, harus kenceng, ya. Karena kenapa? Karena mau dibawa jauh atau ke Jawa kemana, posisi nanti di makam tuh baru dibukain lagi, ya. Nah nanti ada 2 PR lagi, ya. Yang pertama nanti ini udah praktek memandikan sudah, ada yang selesai dengan mengkafani. Apa itu? Praktek menyolatkan ya dan menguburkan ya, walaupun nggak di kuburan, taruhlah anggaplah satu lokasi itu kuburan, caranya dan segala macamnya. Nanti punya BIP secara khususnya umumnya punya umat Islam di mana saja selama aswaja ahli sunnah al-jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal muqarraba ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'al dinana dina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khashi'in wa qiyamana qiyamal khaifin wa ruku'ana ruku'al mutawaddi'in wa sujudana sujudal mutadarri'in wa niyatana niyatal mukhlasin wa amalana amal salihin wa dunubana dunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada wa sunagana fi suratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al abai wal ummahat wa adkhilna al-jannata ma'al abai wal ummahat wa adkhilna al-jannata ma'al abai wal ummahat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pas setengah 11 ya, sedang selesai, jadi ada waktu makan dan ngobrol kita cukup lama. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih atas nama pribadi, mohon maaf juga atas tempatnya yang sempit ya, lokasinya yang kurang memadai, suguhannya juga saya nggak nyuguhin apa-apa, justru malah kamu yang bawa, jamaah yang menyiapkan. Alhamdulillah, kebersamaan adalah bentuk keberkahan. Keberkahan akan selalu bertambahnya kebaikan. Dengan bertambahnya kebaikan, maka akan selalu ada nilai kemaslahatan. Terima kasih. Wassalamualaikum